Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari tingkat 1 kelas 1B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertidaksamaan linier. Definisi pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier tersusun dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linier. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, dan kurang dari, atau sama dengan. Sementara itu, linier dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, jadi pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1. Nah, pertidaksamaan linier ini sebenarnya hampir sama ya dengan persamaan linier. Hanya yang membedakannya itu dalam tandanya saja. Persamaan ditandai dengan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda yang 4 tadi, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, di situ ada contoh. Yang pertama yaitu X kurang dari 9, yang kedua 5X plus 4 lebih dari 29, yang ketiga 3X plus 2 kurang dari X plus 24. Pertidaksamaan linier ini terdiri dari pertidaksamaan linier satu variabel dan juga pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang kita bahas dulu ya yang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel merupakan suatu bentuk pertidaksamaan dengan memuat satu peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ini adalah bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Di situ ada AX plus B lebih dari C, AX plus B kurang dari C, AX plus B kurang dari lebih dari sama dengan C, AX plus B kurang dari sama dengan C, di mana A ini adalah koefisien variabel X dan X ini adalah variabelnya, sedangkan B dengan C itu adalah konstanta dan itu adalah tanda pertidaksamaan ya. Nah, jadi kita ketahui ya, di sini ada satu variabel saja, yaitu X. Inilah yang disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di situ ada AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, di mana A ini adalah koefisien variabel X dan X sama Y ini adalah variabelnya. Jadi dua variabel ya. Sedangkan C itu adalah konstanta. Dan itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan adalah tanda pertidaksamaannya. Nah, dalam mempelajari pertidaksamaan linier, kita harus bisa memahami sifat-sifat dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier. Yang pertama itu ada prinsip penjumlahan dan pengurangan, di mana yaitu menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Nanti saya berikan contohnya ya. Sekarang kita bahas dulu sifat-sifatnya. Kemudian ada prinsip perkalian dan pembagian, di mana yang pertama yaitu jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sedangkan yang kedua, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, tanda pertidaksamaannya berubah. Misalnya nih, dari kurang dari menjadi sebaliknya, menjadi lebih dari, atau misalnya dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan gitu. Jadi sebaliknya ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita memahami dulu sifat-sifat pertidaksamaan linier yang tadi ya. Yang pertama itu ada prinsip penjumlahan dan pengurangan, di mana yang pertama menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Nah, misalkan nih, saya berikan pernyataan bahwa 10 kurang dari 20 bernilai benar. 10 ini adalah ruas kiri dan 20
ini adalah ruas kanan. Nah, jadi jika kedua ruas ditambah misalnya dengan 2, maka 10 ditambah 2 kurang dari 20 ditambah 2, nilainya benar. Atau 12 kurang dari 22. Nah, kenapa ditambah dengan 2? Sebetulnya 2 ini hanya permisalan saja ya. Kalian bisa membuktikannya dengan menambah bilangan-bilangan yang lebih dari 2 atau kurang dari 2, bilangan berapapun itu. Atau sesuai dengan contoh soal nantinya, sesuai dengan kondisi soal nantinya gitu. Kalau sudah masuk ke dalam soal. Nah, di sini saya hanya memberikan permisalan ditambah 2. Maksud dari menambah kedua ruas itu jadi ruas kiri ditambah dengan 2 dan ruas kanan pun ditambah dengan 2. Atau jika ruas kanan ditambah dengan 4 misalnya, maka ruas kiri pun harus ditambah dengan 4. Keduanya harus balance atau harus sama ya, antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, begitu pula dengan pengurangan. Misalkan nih, ruas kiri ini dikurangi dengan 5, maka ruas kanan pun harus dikurangi dengan 5. Jadi 10 dikurangi 5 kurang dari 20 dikurangi 5. Nilainya benar karena 10 dikurangi 5 yaitu 5 dan 20 dikurangi 5 yaitu 15. Jadi 10 kurang dari 15, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami nih sampai sini. Kemudian ada prinsip perkalian dan pembagian. Yang pertama, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Misalkan jika kedua ruas dikalikan 2, yang tadi ya, kita ngambil contoh yang soal yang tadi pada prinsip penjumlahan dan pengurangan, maka 10 dikali 2 kurang dari 20 dikali 2 nilainya benar. Atau jika kedua ruas dibagi 2, maka 10 dibagi 2 kurang dari 20 dibagi 2 nilainya itu benar. Dan si tandanya itu tidak berubah. Kenapa? Karena kita kalikan dan kita bagikan dengan bilangan yang positif, jadi tandanya masih tetap masih kurang dari, tidak berubah ya. Nah, jadi dapat ditarik dari pernyataan di atas, yaitu setiap pertidaksamaan tetap ekuivalen atau sama dengan tanda pertidaksamaan tidak berubah walaupun kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Nah, itu untuk prinsip perkalian dan pembagian yang pertama tadi ya. Beda lagi halnya jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamanya berubah. Nah, itu contohnya jika kedua ruas dibagi atau dikali negatif 2, maka 10 dibagi negatif 2 kurang dari 20 dibagi negatif 2 nilainya salah. Kenapa salah? Karena di sini kita membagi atau mengkalinya dengan bilangan yang negatif. Sedangkan tanda pertidaksamaannya itu tetap itu tidak berubah. Seharusnya kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Itu kan kurang dari, harusnya menjadi lebih dari. Nah, agar nilainya menjadi benar, maka tanda pertidaksamaannya dibalik sehingga negatif, kalau kita bagi berarti negatif 5 lebih dari negatif 10, atau kalau kita kali berarti negatif 20 lebih dari negatif 40. Nah, dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa suatu pertidaksamaan apabila kedua ruasnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, di sini ada contoh soal ya. Pertama yaitu 2x kurang dari 8. Untuk x bilangan asli. Langsung saja ya ke penyelesaiannya. 2x kurang dari 8 itu kita kalikan kedua ruasnya dengan 1/2. Jadi 1/2 kali 2x kurang dari 1/2 kali 8. Didapatlah x kurang dari 4. Karena setengah dikali 2 itu kan 1. Jadi pindahkan ke bawah 1x, satunya tidak usah ditulis, kurang dari setengah kali 8 sama dengan 8 dibagi 2 itu kan dapat 4. Nah, karena di sini x-nya adalah bilangan asli, maka x sama dengan 1, x sama dengan 2, atau x sama dengan 3. Itulah himpunan penyelesaiannya. Dan tanda pertidaksamaannya tetap ya atau tidak berubah karena tadi kita mengkalikan kedua ruasnya dengan bilangan yang positif, yaitu 1/2. Oke, next.
Contoh soal yang kedua yaitu 1/3 X lebih dari 2 untuk X bilangan asli kurang dari 10. Di sini karena 1/3 itu adalah bilangan bentuk pecahan, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan bilangan penyebutnya yaitu 3. Jadi 3 dikali 1/3 X lebih dari 3 dikali 2 didapatlah X lebih dari 6. Oke, next, kemudian ada interval bilangan dan jenis-jenisnya. Interval bilangan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu interval tertutup, interval terbuka, dan interval semi terbuka. Yang pertama itu ada interval tertutup, notasi pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan B. Nah, karena X ini lebih dari sama dengan A, maka kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, A-nya ini arahnya ke kanan, karena kan lebih dari identiknya itu ke arah sumbu X yang positif ya, jadi ke arah kanan. Dan X kurang dari sama dengan B, maka si B ini arahnya ke kiri, karena X-nya kurang dari dan identik, kalau kurang dari itu negatif, berarti arahnya ke sumbu Y, yaitu ke arah kiri. Maka bersatulah si A dan B ini, seperti pada gambar ya. Dan buletannya itu harus terpenuhi atau tertutup, karena di situ tandanya tadi lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengan. Nah, inilah yang disebut dengan interval tertutup. Begitupun dengan notasi pertidaksamaan yang X lebih dari sama dengan A. Karena X-nya lebih dari sama dengan, maka arahnya ke arah kanan dan buletannya tuh harus terpenuhi atau tertutup. Kemudian yang bawahnya X kurang dari sama dengan B, karena ada sama dengan berarti buletannya harus penuh, dan karena pertidaksamaannya kurang dari, maka arahnya ke arah kiri. Kemudian interval terbuka sebenarnya hampir sama ya dengan interval tertutup, hanya yang membedakannya itu dalam tanda pertidaksamaan. Kalau interval tertutup itu tandanya ada sama dengan dan buletannya harus penuh, sedangkan interval terbuka itu tidak ada sama dengan dan buletannya tidak penuh atau kosong. Yang terakhir ada interval setengah terbuka, itu artinya gabungan dari interval tertutup dan juga interval terbuka. Nah, di situ ada X lebih dari A atau X kurang dari sama dengan B. Bisa dilihat dalam garis bilangan di mana A itu buletannya kosong dan B itu buletannya penuh. Yang bawahnya X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari B. Nah, di mana A itu buletannya penuh dan B buletannya kosong. Nah, itulah yang disebut dengan interval setengah terbuka. Semoga dapat dipahami ya sampai situ. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut, kemudian gambarkan dalam garis bilangan. Yang A, 2X plus 8 lebih dari 0. Yang B, 5X kurang 15 kurang dari sama dengan 0. Jawab yang A, 2X plus 8 lebih dari 0. 2X lebih dari plus 8, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 8. Kemudian X min 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 4, X anggota bilangan real. Himpunan penyelesaian ini secara geometris tampak pada gambar A. Nah, ini ya, karena si X-nya lebih dari negatif 4, maka buletannya kosong dan arahnya ke sebelah kanan. Kenapa buletannya kosong? Karena dalam tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan ya, jadi buletannya kosong. Oke, sekarang kita jawab yang B. 5X min 15 kurang dari sama dengan 0. 5X kurang dari sama dengan negatif 15-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 15. Kemudian X kurang dari sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 3, X anggota bilangan real. Garis bilangannya dapat digambarkan seperti pada gambar B. Nah, itu. Di sini karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka buletannya itu harus penuh. Dan karena kurang dari, maka arahnya ke arah kiri, ya, seperti itu.
Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya pun masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.